lovers, balik lagi di channel ini. Di sini kami bakal share informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Nah, sebuah ketakutan tersendiri ketika memelihara ikan koi, yaitu listrik padam. Tapi tenang, kita bakal menjelaskan tentang apa saja hal yang harus dilakukan ketika listrik sedang padam. Apa yang terjadi pada saat listrik padam? Pada saat listrik padam, semua peralatan kolam akan terhenti, termasuk diantaranya pompa sirkulasi yang berfungsi mendifusi oksigen ke dalam air, sehingga suplai oksigen ke dalam kolam terhenti. Fungsi filter juga tidak berjalan, sehingga air kolam akan menumpuk limbah amonia yang beracun. Mengapa ikan koi tidak bertahan hidup lama pada saat listrik mati? Ikan koi termasuk ikan yang mengkonsumsi oksigen tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya. Jadi, jika kandungan oksigen tidak mencukupi, maka ikan koi tidak akan bertahan hidup lama. Pada kondisi ekstrim, ikan koi hanya mampu bertahan pada kadar oksigen 4 ppm. Berapa lama ikan koi mampu bertahan pada saat listrik padam? Tergantung pada kepadatan ikan dan volume kolam. Semakin besar kolam dan semakin jarang populasinya, maka ikan koi mampu bertahan lebih lama, dan begitu pula sebaliknya. Dalam kondisi normal, ikan koi tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 jam. Faktor lain adalah keberadaan organisme yang hidup di dalam kolam, seperti alga. Jika listrik padam pada malam hari dan banyak alga di kolam, semakin mempercepat kematian ikan koi. Bagaimana menghindari kematian koi pada saat listrik padam? Yang harus dilakukan adalah menjamin pasokan oksigen di kolam dengan menggunakan perangkat tenaga cadangan seperti genset. Jika tidak tersedia genset, minimal harus ada mesin aerator yang digerakkan dengan tenaga DC atau baterai guna menjamin pasokan oksigen terpenuhi. Apakah dengan terjaminnya suplai oksigen ikan mampu bertahan? Jika listrik padam berkepanjangan, walaupun oksigen terpenuhi, ikan beresiko mati karena pada saat filter tidak berfungsi, kadar amonia yang bersifat racun semakin tinggi yang berasal dari sekresi ikan. Pada level ekstrim, ikan akan mengalami keracunan di mana fungsi hemoglobin pada darah ikan yang berfungsi mengangkut oksigen dalam darah akan tergantikan menjadi metogiblin yang tidak memiliki kemampuan mengangkut oksigen. Akibatnya, ikan akan mati tercekik walaupun oksigen di dalam air terpenuhi. Bagaimana menghindari dampak keracunan tersebut? Yang dilakukan adalah menurunkan kadar amonia di kolam dengan cara mengganti 50% air kolam dengan air baru setiap 6 jam sekali. Adakah dampak pada ikan yang bertahan hidup pasca pemadaman listrik? Jika ikan mampu bertahan hidup setelah listrik padam dalam waktu lama, maka kita harus waspada terhadap penyakit lain yang timbul akibat infeksi bakteri atau parasit, karena pada saat air tidak tersirkulasi, kadar oksigen rendah, bakteri patogen dan parasit akan berkembang biak secara pesat. Jadi, resiko kematian ikan tetap ada pasca listrik padam. Lalu, treatment apa yang diberikan agar resiko infeksi tersebut tidak terjadi? Berikan antiseptik sesuai dosis yang disarankan ke dalam kolam untuk memberantas bakteri patogen atau parasit di kolam. Jika dijumpai ikan sakit, segera dikarantina untuk diberikan obat yang sesuai. Nah, cukup sekian dulu ya video dari kami. Kalau kurang jelas, yuk bisa langsung tanya di kolom komentar. Eits,
Jangan lupa subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat untuk kamu.